Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Tribun Series Suara Rakyat. Kami akan membahas perkembangan perpolitikan di Indonesia dan juga termasuk juga di Kalimantan, terutama di Kalsel, berkaitan dengan pemilihan presiden dan juga mungkin pemilihan DPR RI, DPRD Kalsel. Dengan tema kami kupas hari ini adalah strategi Prabowo unggul di Kalimantan Selatan. Bersama kami, alhamdulillah, satu politisi, satu pengamat yang bersedia hadir, yaitu Pak Ilham Nur ST, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan, yang juga Komandan Teritorial Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak mau berbincang dengan kami yang untuk kesekian kalinya. Siap. Dan juga kami mendapat kehormatan sebagai narasumber kami yang juga kerap kami mintai pendapat, tanggapan berkaitan dengan perpolitikan, Bapak Dr. Mahyuni Esos MAP. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, yang juga mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan. Sangat berkompeten sekali pada saat-saat sekarang di mana Bawaslu sedang aktif ya. Iya. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Kami akan berbincang soal kondisi Pilpres tidak hanya di nasional tetapi khusus di Kalimantan Selatan. Saat ini berdasarkan catatan kami, kalau di nasional itu Prabowo mungkin dapat sekitar 58% dari suara yang masuk. Kemudian tapi di Kalimantan Selatan itu saya tadi baru cek di Sirekap KPU itu sekitar dapat 56%, Anies Baswedan 36%, dan Ganjar dapat 6,5% dari 64% suara masuk. Ini tentu saja masih fluktuatif, perkembangan masih panjang, tetapi angka-angkanya mungkin masih tidak akan jauh bergerak gitu. Pak Ilham, bagaimana melihat kondisi ini Pak Ilham selama beberapa waktu terakhir ini? Baik, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan sudah mensukseskan pemilihan umum yang berlangsung dengan lancar dan aman. Mengenai dengan hasil Pilpres, memang kita sudah lihat berdasarkan Quick Count ya. Quick Count paslon 02 mendapatkan lebih banyak, gitu 58%. Nah, untuk Kalimantan Selatan di tabulasi internal kita, Partai Gerindra juga ada mentabulasi Pilpres dengan data masuk kurang lebih 70%. Paslon 02 berada di angka 56% juga. Jadi kurang lebih juga lawan yang di Sirekap tadi Pak. Jadi ini semuanya merupakan kerja dari semua pihak, partai koalisi tentunya 9 partai yang sudah bekerja, dan juga seluruh relawan dan juga seluruh masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran untuk dipilih pada saat pemilu kemarin. Itu gambarannya. Pak Mahyuni bagaimana melihat kondisi sekarang ini? Persentasan atau kemudian isu-isu yang berkembang saat ini? Iya, sebenarnya sih normal saja. Jadi gini, kalau melihat di porsi masing-masing suara, itu kan sebenarnya diperkirakan memang Prabowo masih tetap unggul. Pertama kan sudah pengalaman ya. Kedua, para pemilihnya ini kan ada dari 01 itu kan ada peningkatan dalam konteks mereka yang segmen menengah ke atas, para
mahasiswa dan sebagainya ya. Mungkin. Nah sementara di sisi ketiga kan ada migrasi suara. Yang dulunya kan suara Jokowi ya, ini kan walaupun tetap unggul juga Prabowo, tapi kan tidak terlalu signifikan. Pertama, yang kedua baru signifikan. Yang ini kan sebenarnya tidak terlalu signifikan juga. Artinya kan ada penambahan calon lain gitu kan. Nah tapi tetap Prabowo unggul karena memang dari segi bagaimana itu terbina sudah masa ya, dan orang juga memilih Prabowo itu sepertinya sudah sesuatu yang memang dipertahankan gitu ya, dan itu dari teman-teman partai Gerindra juga itu membina dukungan itu luar biasa, khususnya almarhum ya, itu sangat luar biasa. Artinya itu memang ya memang membuat itu. Nah, tapi dari sisi yang menariknya ya tadi dari segi aspek perolehan partai politik ini terjadi anomali sebenarnya. Nah, itu yang digambar. Jadi dapat 56% itu adalah sesuatu yang untuk Prabowo itu tidak terlalu hal yang kejutan ya. Dan memang itu ya sesuatu seperti itulah. Artinya justru malah dari 01 Anies ya lumayan mendapatkan suara dukungan yang khususnya di kalangan perguruan tinggi, menengah ke atas lah. Nah itu gambaran yang dilihat dari angka yang sekarang ini terlihat gitu. Berarti turun nih Pak Ilham nih, atau perolehan suara Prabowo nih dibandingkan sebelum-sebelumnya nih? Sementara kita mengatakan kalau turun secara persentase ya, karena apa? Tapi turunnya ini karena sekarang ini 3 pasang. 3 pasang. 2019 kemarin 2 pasang. Nah, kan 2019 kemarin kita dapat 64 sekian. Nah, sekarang ini kita dapat 56 sekian. Ya kita anggap mentok-mentoknya bisa sampai 58 atau sampai 60%. Artinya kan turun. Tetapi dengan beda dengan 3 paslon dan 2 paslon. Saya pikir semua paslon tentunya punya masa dan ini semuanya bergerak gitu. Dan alhamdulillah masyarakat di Kalimantan Selatan masih mempercayai Bapak Prabowo sebagai orang yang dipilih. Nah ini yang kami syukuri gitu. Artinya target Partai Gerindra untuk membuat hat-trick kemenangan Prabowo di Kalimantan Selatan terwujud. Ya kan, 2014 kita menang, 2019 menang, dan 2004 kita juga menang. Kadang konsiden di migrasi suara itu kan sebenarnya suara Prabowo itu ada sebagian ke 01. Nah sementara suara-suara dulu pendukung Pak Jokowi yang militan itu lari ke Prabowo. Jadi bergeser gitu. Walaupun dia tetap presentasi kan turun, tapi tetap bertahan. Tetap 50 lebih. Tapi Ulun hendak tetap mengotot Pak bahwa mungkin ada penurunan karena walaupun tiga paslon, Ulun melihat catatan Ulun di sini itu Ganjar cuma 6,5% saja. Jadi ini pertandingan antara Anies dan Prabowo saja sebenarnya. Betul. Terus suara Prabowo pun sebagian juga tergerut sebagian. Tapi tidak ada masalah Pak. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting 56 sampai 60% yang kita dapat di Kalimantan Selatan itu sudah menyumbangkan suara ke nasional. Karena kita menghendaki pemilu satu putaran. Sehingga ini bisa terwujud dan mudah-mudahan jika ini semuanya berjalan dan kita sambil menunggu hasil rekapitulasi yang saat ini pleno di kecamatan berjalan se-Indonesia. Ya mungkin sampai tanggal 20 Maret mungkin ya. 20 ya, itu kita akan ketahui hasilnya. Sementara ini kita berdasarkan perhitungan masing-masing. Resminya nanti kita sama-sama tunggu. Berdasarkan quick count Gerindra, itu mentoknya untuk sampai tanggal 20. Pasti Gerindra sudah selesai dong quick count-nya. Itu berapa? Ya mungkin dalam waktu kurang 5 sampai 6 hari sudah kelar. Sudah kelar karena sebagian C1 yang kita inputkan sedang dibawa saksi kita di kecamatan. Oh, jadi belum full diterima. Jadi kan itu sebagai alat bukti kan untuk sebagai data penyanding pada saat pleno. Jadi teman-teman yang sudah selesai di kecamatan baru diinput. Target itu. Tetap menunggu lah Pak. Betul. Kalau melihat dari perkembangan terakhir ini Pak Mahyudin berapa Pak Mahyudin? Jadi gini, ada quick count, ada real count. Nah, quick count sudah kelar nih. Kan tentu real count kan punya margin. Nah,
kurang lebih kalau melihat di lama itu antara 50% kan, berarti kan plus minus nanti. Nah rekonnya ternyata kan tentu untuk sementara ini kan kalau mengambil mengacu pada Sirekap kan 56% kan begitu. Nah tentu rekor kali kan terus dinamis nih, karena kan diambil kan manual di satu manual kan. Nah itu nanti. Tapi biasanya kalau dari situ tidak terlalu jauh lah. Kalaupun turun ya 1%, kalaupun naik ya 2% biasanya seperti itu. Kalau sudah apalagi sudah suara lebih dari 50% data yang masuk, itu biasanya itu stabil apa? Stabil biasanya. Di atas 50% lah. Biasanya begitu. Pak Irham nih apa strateginya dalam pemilu kali ini? Karena berbeda kan dengan pemilu yang sebelum-sebelumnya gitu. Dulu persaingannya cuma berdua saja, Prabowo, Jokowi gitu. Nah sekarang kan ini berbeda sama sekali ini. Apakah ada strategi khusus atau bagaimana? Pak Prabowo dalam salah satu sambutannya di acara nasional mengatakan kita harus merangkul semua komponen, merangkul semua elemen, merangkul semua masa berbasis usia untuk rangkul bersama-sama untuk kita majukan untuk Indonesia maju. Jadi kalimat merangkul ini yang kita jadikan strategi di Kalimantan Selatan untuk semuanya. Baik itu terutama di partai koalisi, 9 partai yang mengusung Bapak, ditambah dengan relawan-relawan yang ada dan juga seluruh simpatisan kader yang ada di Kalimantan Selatan. Kita ingin rangkul semuanya. Ya sampai-sampai kadang-kadang kita sendiri lupa dengan identitas partai kita karena kita ingin menjadikan Bapak sebagai presiden. Ini adalah penantian panjang Pak Mayuni. Panjang sekali. 15 tahun lah. Partai 10 tahun. Kami menunggu 16 tahun. 16 tahun. Karena Partai Gerindra berusia 16. 16 tahun. Nah, jadi selama 16 tahun kami menunggu dan ini cita-cita yang kami idam-idamkan sejak Partai Gerindra berdiri. Alhamdulillah ini sudah terwujud. Mudah-mudahan proses rekapitulasi berjalan lancar dan kita tunggu nanti keputusan dari KPU. Sehingga nantinya Bapak Prabowo dan Mas Gibran bisa dikukuhkan dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Ya, Kalimat perangkul itu yang kami lakukan. Yang harus dipakai untuk strateginya. Betul. Saya ingat sekali Pak Haji Abidin, salah satu orang yang pertama kali lah untuk ketua Gerindra merintis juga bersama Pak Prabowo. Kalau Pak Wahyu ini apa menilai strategi yang dilakukan oleh Gerindra ini? Ya sebenarnya kan dua lihat saja, ada keberlanjutan, ada perubahan. Nah itu kan itu. Nah kebetulan kan keberlanjutan ini ya tentu ya di efek dari juga Pak Jokowi ya luar biasa sehingga meyakinkan masyarakat untuk bisa menangani kontestasi ini. Nah perubahan ini kan tentu ingin dari kubu 01 kan ingin melakukan beberapa koreksi-koreksi ya mungkin berkenaan dengan beberapa kebijakan-kebijakan, program-program yang untuk dilakukan. Nah, tentu dua hal ini ya dari segi aspek strategi lain juga kita melihat tentu jumlah dukungan ya partai politik basis saja udah ini. Ya, saya kira wajar ada strategi yang dilakukan oleh teman-teman dari Prabowo untuk meyakinkan untuk kemenangan memang efektif. Artinya beberapa partai politik besar ya, Partai Golkar, PAN kan, kemudian dari Gerindra sendiri. Nah, ini sudah memiliki modal. Jadi kalau dalam teori modalitas politik itu model politik sudah dimiliki. Ada modal politik, ada modal sosial, dan ada modal ekonomi. Tiga ini dimiliki strategi oleh Prabowo, modalitas ini, politik, modalitas ekonomi, dan modalitas sosial. Ya, Pak Prabowo modal sosial luar biasa. Beliau kan bagaimana membangun Gerindra ini ya, mulai sebelum partai politik namanya apa? HKTI. Itu kan modal sosial itu. Dari situ dia membangun, ya sampai mendirikan sebuah
model ekonomi juga dan model politik pun adalah beliau sebagai ketua partai yang sampai sekarang bertahan. Modalitas politik dia ketua partai. Nah, memiliki kekuatan itu. Nah, sementara kubu perubahan kan ya, modal politiknya ya artinya ada Nasdem, ada PKS dan muncul PKB yang dulunya bagian daripada mitra politik juga ya oleh Prabowo. Nah, jadi itu saya melihat tadi dua perubahan ini ternyata publik masih menginginkan keberlanjutan. Nah, itu pada prinsipnya. Kalimat perangkulnya ini bisa kita lihat dari kostum yang Bapak pakai. Kostum Kan biru muda. biru muda. Artinya beliau ingin netral dan ingin menjadikan semuanya menjadi bagian yang utuh. Gitu. Jadi identitas partai di dalam koalisi ini ditinggalkan, yang ada adalah keutuhan dan kebersamaan. Kekompakan itu yang diutamakan. Itu terbukti strategi ini bagus. Sehingga semuanya merasa memiliki. 9 partai politik merasa memiliki, semua relawan merasa memiliki bahwa Bapak adalah yang kita usung dan Mas Gibran yang kita usung. Itu bagian dari strateginya. Kalau melihat dari pernyataan Pak Mahyudin, ini sebenarnya agak lebih mudah nih sebenarnya Pak Prabowo ini untuk menang untuk tahun ini. Karena modal partainya ada, modalnya Ya, tiga model itu memiliki. Tetapi kenapa justru di Kalsel agak turun nih Pak Ilham? Ulun harus bertanya. Tetap Ulun akan bertanya karena gini, Kalsel ini terkenal dengan masyarakat yang religius, masyarakat yang religius. Kemudian ada juga pesaing yang juga mengusung hal-hal yang religius. Nah, ini Ulun mau bertanya ke Pak Ilham dan juga Pak Tapi sebelum dijawab kita break sebentar.